Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa ikhlasan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaina kama nawahu salafun salih. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Baik para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayambaghi lis-shaimi ay yashtaghila bil ibadat. Dianjurkan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan untuk diisi di siang harinya, di malam harinya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghriqu fit ta'ati. Kemudian diisi malam hari, pagi hari, sore hari dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-qalbiyah wal amaliyah wal qauliyah, yaitu ketaatan hati kita, pekerjaan kita, dan ucapan-ucapan kita. Jadi bulan Ramadan ini kita semuanya menjaga hati kita. Menjaga dari perasaan-perasaan yang buruk, suudzon, suka berburuk sangka kepada orang lain. Wal amaliyah, dan juga puasa mengajarkan kepada kita untuk menjaga amal-amal kita biar kenapa? Biar tidak melanggar peraturan-peraturan Allah, biar tidak terjerumus kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qauliyah, yang nomor 3, menjaga perkataan kita dari berkata kotor. Jadi puasa ini kita dapat fadilahnya, dapat banyak. Pekerjaan kita semakin taat kepada Allah. Mulut kita semakin terjaga tidak ngomong kotor. Hati kita juga seperti itu. Jadi secara tidak langsung ketika seorang hamba umat Nabi Muhammad SAW melaksanakanlah puasa, maka seluruh tubuhnya dia menjaga dari sesuatu yang menyebabkan dia terjerumus kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yabta'idu kullal bu'di an athamil qulubi wal jawarihi wal lisan. Serta dia menjauhi penyakit-penyakitnya hati, penyakit-penyakitnya mulut, penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh manusia, yaitu dengki, iri, takabur, sombong, bohong, dan lain-lainnya. Siyama wa anna syahra Ramadan huwa syahrus siyam. Apalagi di bulan Ramadan ini, kalau kita tidak mulai membersihkan hati kita di bulan Ramadan, lalu akan mulai kapan membersihkan hati kita di selain bulan Ramadan? Bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk menjaga mewajibkan puasa. Yang artinya puasa adalah imsak, itu menjaga, menahan dari hawa nafsu, menahan dari omong kotor, menahan dari ngomongin orang dan lain-lainnya. Pokok bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, disedikitkan umat Nabi Muhammad untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yudha'afu fihi al-ajr wa yu'dhamu fihi al-wazr. Yang mana kalau kita di bulan Ramadan ini melaksanakan kebaikan,
akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang melaksanakan keburukan. Jadi jangan sangka ketika ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan, begitu juga Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan keburukannya. Contohnya, ada salah satu orang melaksanakan ibadah umroh atau haji. Yang mana kalau kita melaksanakan sholat 1 rakaat di Masjidil Haram, bagi ibu-ibu yang sudah berangkat atau bapak-bapak yang sudah berangkat, Allah akan lipatkan gandanya pahalanya sampai 100.000 kali sholat. Jadi ada 3 masjid yang Allah bedakan, yang punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh masjid yang lain. Yang pertama Masjidil Haram yang ada di Mekah. Yang nomor 2 Masjidun Nabawi yang ada di Madinah. Dan nomor 3 Masjidul Aqsa yang ada di mana? Di Palestina. Jadi 3 masjid ini punya keutamaan yang tidak dimiliki di masjid-masjid yang lain. Masjid Nurul Salam, Masjid At-Taqwa, masjid semuanya yang ada di dunia ini semuanya sama. Kecuali 3 masjid ini punya hukum tersendiri, punya keutamaan tersendiri. Pak Wawan tahun kemarin berangkat umroh, sholat 1 kali di Masjidil Haram seperti halnya sholat 100.000 kali di Masjid Nurul Salam. Itu keutamaannya orang yang sholat 1 rakaat melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi, Bapak Wawan sholat qobliyah subuh 2 rakaat seperti halnya orang yang sholat subuh 1.000 rakaat di selain Masjid Nabawi. Kenapa? Punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh masjid yang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala seperti itu, dilipat gandakan pahala bagi orang yang melaksanakan kebaikan, begitu juga orang yang melaksanakan keburukan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita anggap enak di bulan Ramadan ini, atau enak di Masjidil Haram ini, di Mekah ini, di Madinah ini. Kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan. Begitu juga kita harus ada ancaman yang keras bagi kita untuk tidak melaksanakan kemaksiatan, biar kemaksiatan tersebut dosanya juga tidak dilipat gandakan disebabkan kita kerjakan di tempat-tempat yang mulia atau di waktu-waktu yang mulia seperti bulan Ramadan ini. Contohnya, orang yang membuka auratnya, orang yang tidak memakai kerudung di depan umum, itu kan dosa. Dosa enggak Bapak Ibu sekalian? Dosa. Karena itu aurat. Kalau kita melaksanakannya di bulan Ramadan, berarti Allah juga lipat gandakan dosanya karena membuka auratnya di bulan Ramadan. Begitu juga orang yang melaksanakan sholat subuh, melaksanakan sholat qobliyah, sholat duha, Allah lipat gandakan pahalanya. Ja'a fi sahihain wa ghairihima anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang dia sudah lakukan dari dahulu, yang sudah dia lakukan dan dia lewatkan dari zaman dahulu. Jadi yang menyambut datangnya bulan Ramadan dengan iman kepada Allah, ya orang muslim, orang bermukmin, serta mengharapkan pahala darinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang ia lewati. Jadi secara tidak langsung bulan Ramadan adalah bulan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Begitu juga orang yang beribadah, orang yang menemukan malam Lailatul Qadar, yang mana disebutkan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Umur kita tidak mungkin sampai 1000 bulan. Kalau 60 tahun 12 dikali 60 paling berapa, enggak sampai ya. Orang yang menemukan dan beribadah diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan.
Orang 60 tahun sudah mati Bu ya. Lebih dari itu adalah bonus. Seperti itu. Malam Lailatul Qadar biasanya kita gapai di pada 10 akhir bulan Ramadan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha yang adil. Di bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala memuliakan dengan satu malam Rajab. Yaitu barang siapa yang berdoa di dalamnya Allah akan kabulkan seluruhnya yang dia minta. Kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi bulan Rajab Allah muliakan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 di awal. Kemudian di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala memuliakannya di pertengahan. Kenapa? Ada nisfus Sya'ban. Sedangkan di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memuliakan lebih, menyuruh kepada hambanya untuk beribadah lebih-lebih itu di akhir bulan Ramadan. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Maha yang adil. Di pertengahan, awalan, pertengahan serta akhir. Jadi berurutan seperti itu. Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fima siwahu. Nih, barang siapa yang mengerjakan kesunahan di bulan Ramadan, maka orang tersebut seperti halnya mengerjakan kefarduan di selainnya bulan Ramadan. Bapak Ibu, hari ini melaksanakan namanya salat isyraq atau salat duha, atau salat tahajud, atau salat witir, atau salat tarawih, atau salat qobliyah ba'diyah, yang mana itu bukan suatu salat fardu. Seandainya Bapak Ibu melakukannya di bulan Ramadan, seperti halnya Bapak Ibu sekalian semuanya melaksanakan di salat fardu di selain bulan Ramadan. Itu pahalanya seperti itu. Jadi salat sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, Allah anggap salat sunnah tersebut seperti halnya orang melakukan kebaikan, kefarduan, kewajiban di selain bulan Ramadan. Melaksanakan salat duha 2 rakaat seperti halnya Bapak Ibu melaksanakan salat kewajiban zuhur di selain bulan Ramadan. Sampai seperti itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada hambanya, kepada umat Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Makanya jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan ini. Belum tentu tahun depan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Cuman kita meminta kepada Allah agar kita diberikan nanti di bulan Ramadan lagi lebih untuk beribadah yang semaksimal mungkin. Wa man adda faridatan min fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu. Dan barang siapa yang melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan, salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, seperti halnya dia melaksanakan kefarduan tersebut, kewajiban salat tersebut 70 kali lipat. Jadi salat subuh tadi dianggap 70 kali lipat seperti halnya Bapak Ibu melakukan di selain di bulan Ramadan. Kan enak, semua pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua pahala sunnah, semua pahala wajib, semuanya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Makanya setelah subuh kita jangan langsung pulang. Di sini ada majlis, kita dengarkan sampai keluar matahari. Setelah itu kita sholat 2 rakaat, kita sudah seperti halnya orang yang melaksanakan umrah atau haji. Kan enak Bapak Ibu sekalian. Haji sekarang mahal. Sudah mahal, ngantrinya 20 tahun. Belum tentu ibu daftar sekarang 20 tahun kemudian akan berangkat. Nggak tahu kalau kita mati duluan, kan nggak ada yang tahu Bu ya. Umroh juga seperti itu. Umroh sekarang harganya udah 35 juta. Makanya ajak teman-teman ibu, ajak teman-teman bapak, ayo habis subuh kita jangan langsung pulang. Kita duduk di masjid sampai kapan? Sampai keluar matahari. Kemudian kita sholat 2 rakaat. Setelah itu baru kita pulang tidur sampai asar. Kalau kita langsung pulang, kemungkinan besar kita langsung tidur. Kenapa? Dianjurkan oleh Rasulullah SAW, jangan tidur setelah subuh. Kenapa? Orang yang tidur setelah subuh, yang pertama, dia tidak mendapatkan doa keberkahan dari Rasulullah SAW. Yang nomor 2, dia akan menunda rizkinya yang Allah bagikan di waktu sholat subuh. Kan rugi Bapak Ibu sekalian. Ada doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha.
Nabi selalu mendoakan kepada umatnya yang tidak tidur setelah sholat subuh. Sampai kapan? Sampai keluarnya matahari. Allah berkahkan kepada umat Nabi yang tidak melaksanakan tidur pagi setelah sholat subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allah berkahkan kepada umat Nabi yang tidak melaksanakan tidur subuh, yaitu di pagi hari. Ada doa Nabi Bapak Ibu sekalian. Jadi yang ibu laksanakan, tidak ibu tidur setelah subuh, kemudian diam di masjid, semuanya itu ada doa Nabi, ada hadis Nabi, janjian Nabi dari Muhammad SAW untuk seperti mendapatkan pahala umrah atau haji, mendapatkan keberkahan dan lain-lainnya. Wa huwa syahrus sabri was sabr thawabuhul jannah. Dan bulan Ramadan ini adalah bulannya kesabaran, melatih kita untuk sabar. Contohnya bagaimana? Itu kita menahan rasa lapar, menahan rasa haus, itu juga melatih kita untuk sabar. Jam 6 nanti baru maghrib kita boleh berbuka untuk berpuasa. Melatih mulut kita, melatih pandangan kita, melatih hidung kita, melatih telinga kita untuk tidak mendengarkan perkara-perkara yang haram, membau, mencium, melihat perkara yang haram. Itu semuanya adalah kesabaran melatih kita di bulan Ramadan. Was-sabru thawabuhul jannah. Sedangkan orang yang sabar, pahalanya adalah surga. Bapak Ibu sekalian pasti pengen semua untuk masuk surga. Itu dengan salah satu caranya itu adalah kita sabar di bulan Ramadan. Wa syahrul muwasah wa syahrun yuzadu fi rizqul mu'min. Dan juga di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang lebih pada bulan Ramadan kepada orang-orang mukmin. Jangan artikan bahwasannya rizki hanya cuma duit, tidak Bapak Ibu sekalian. Rizki itu berupa kita kesehatan diberi oleh Allah, tidak pernah sakit, itu juga termasuk rizki yang paling gede, paling tinggi. Kita diberi ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat, tahajud dan lain-lainnya, itu juga termasuk rizki. Punya istri yang soleha, punya suami yang soleh, punya anak yang soleh dan itu juga termasuk rizki. Jadi rizki jangan kita artikan cuman dengan duit, harta dan lain-lainnya. Rizki itu banyak, tidak tercakup cuman kepada duit saja. Nanti kalau Bapak Ibu menganggapnya rizki cuman duit, kenapa? Kata Pak Ustadz, kok di bulan Ramadan Allah akan menambahkan rizki kepada orang-orang mukmin atau orang-orang muslim. Sampai sekarang nggak datang-datang rizkinya Pak Ustadz. Ya enggak. Kita artikan rizki tersebut bukan kepada duit saja. Punya keluarga tentram, sakinah, mawaddah, warahmah, juga itu termasuk rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Berlebih-lebih Allah berikan rizki yang berupa harta yang lebih di bulan Ramadan. Man fattara sha'iman kana maghfiratan lidzunubihi. Barang siapa yang mengajak seseorang untuk berbuka di rumahnya. Jadi Bapak Ibu, fadilahnya, keutamaannya orang yang mengajak orang yang berpuasa, ayo makan di rumah saya, berbuka di rumah saya, itu banyak fadilahnya. Yang pertama, maghfiratan lidzunubihi, akan menghapus dosa-dosa bagi dia, bagi tuan rumah. Wa ataqa ruqbatahu minan nar, dan akan diselamatkan dari api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajri syai'. Orang yang berpuasa itu kan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memberi makan di rumahnya, yang mengajak orang puasa tadi, mendapatkan dua pahala. Yang pertama dia mendapatkan pahalanya berpuasa, nomor dua dia mendapatkan pahala karena ada orang yang berbuka puasa di rumahnya. Jadi Allah lipat gandakan lagi nih. Semisal saya mengajak Ustadz Imron, ayo Ustadz Imron kita berbuka di rumah saya. Saya mengajak ini mendapatkan dua pahala karena saya puasa sendiri. Nomor dua, saya mendapatkan pahalanya Ustadz Imron yang Ustadz Imron ini berpuasa di waktu itu. Jadi pahalanya dua. Banyak faedahnya bagi orang-orang yang mengajak berpuasa di rumahnya. Tidak harus itu. Bikin takjil di sini juga sama.
memberikan makanan di masjid juga sama, tidak harus di rumahnya. Intinya orang tersebut ingin bersedekah, ingin berinfak ketika waktu buka puasa, walaupun dengan kurma atau air es yang mana akan diminum oleh orang-orang yang berpuasa. Tidak harus nasi ayam, nasi rendang, tidak. Dengan kurma sudah cukup. Makanya Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini yang mempunyai rezeki lebih, ayo kita berikan kepada masjid. Ayo berikan kepada orang-orang yang tidak punya di sekeliling kita. Ayo kita berikan kepada anak-anak santri, yang mana anak santri tersebut setiap harinya dia mengaji, yang mengalir nanti pahalanya kepada Bapak Ibu sekalian. Idza mata ibnu Adam, ketika seorang itu mati Bapak Ibu sekalian, inqata'a amaluhu illa min thalasin. Semua amalnya yang dia awali dari bayi sampai dia mati, semuanya terputus. Illa min salasin, kecuali 3 amal. Yang pertama, shadaqatun jariyah, yaitu sedekah yang mengalir sampai hari kiamat. Contohnya seperti apa? Kita berikan kepada masjid, kita berikan, sumbangkan kepada madrasah, kita sumbangkan kepada majelis taklim dan lain-lainnya, yang mana dibuat kebaikan masjid ini selagi ada yang sholat, Bapak Ibu semuanya mendapatkan pahala. Seperti kemarin ada corannya Bu ya, ngecor di atas Bapak Ibu sekalian. Kita ikut membantu, ikut andil dalam pengecoran, kita juga mendapatkan pahala. Kenapa? Selagi masjid ini dipakai untuk sholat, dipakai untuk majelis taklim, maka orang-orang yang membantu masjid ini mendapatkan pahala. Begitu juga yang menyumbang kepada madrasah, kepada pondok pesantren, selagi pondok pesantren tersebut berdiri sampai hari kiamat, maka Bapak Ibu semuanya yang menyumbang dengan hartanya, dengan kelebihan hartanya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Nomor 2, ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat kemudian disebarkan, setelah itu orang disebarkan dia mengamalkannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah mengaji di sini, sudah mengetahui ilmunya, tidak cukup Bapak Ibu amalkan. Harus diberitahu yang lain. Contohnya, besok-besok ibu punya menantu, punya anak, punya suami misalnya dan lain-lainnya. Kasih tahu bahwasannya sholat qobliyah isya lebih utama daripada sholat tarawih. Nah, dengan tidak sengaja ibu sudah menyebarkan ilmu. Ilmun yuntafa'u bihi. Setelah itu orang yang ibu kasih tahu melaksanakan ibadah tersebut, mengamalkannya. Setelah itu seandainya Bapak Ibu meninggal, ibu mendapatkan pahala selagi orang tersebut mendapatkan ilmu daripada ibu. Dan dialirkan lagi kepada orang-orang yang lainnya, maka ibu akan mengalir pahala-pahalanya. Sholat sudah tidak mungkin Bapak Ibu semua sholat ketika sudah meninggal. Puasa juga terputus, haji juga terputus, apalagi? Semua amal terputus kecuali 3 amal ini. Shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir sampai hari kiamat. Ilmu yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir, waladun soleh yad'u lahu, yaitu anak yang soleh, yang soleh, yang selalu ingin mendoakan kepada orang tuanya. Anak ini terbagi 2 Bapak Ibu sekalian. Ada anak nasab, yaitu anak-anak kita yang selagi nasab. Ada anak cuman seperti halnya apa ya? Ada anak nasab dan juga ada anak bukan anak angkat bahasanya. Anak yang kita didik lah bahasanya. Jadi Bapak Ibu ikut andil dalam program madrasah, program pondok, itu juga termasuk amal jariyah ibu. Anak itu mendoakan kepada ibu walaupun bukan secara nasab. Misal ibu punya duit banyak nih, ayo kita sumbangkan untuk masjid. Yang mana masjid ini ada majelis taklim, ada anak-anak ngaji, ada dan lain-lainnya. Ibu semua mendapatkan, bapak juga mendapatkan pahala disebabkan bapak nyumbang kepada kebaikan. Ya, jadi anak itu ada 2, ada anak secara nasab, ada anak yang kita didik, seperti itu. Faqalu,
Kemudian sahabat tadi yang mengatakan, ada hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang ada seseorang yang membuka di rumahnya akan mendapatkan pahala yang gede, diampuni dosanya, diselamatkan dari api neraka, dan juga tidak akan dikurangi pahala sedikit pun dari orang yang berpuasa tadi, dia akan mendapatkan pahala double. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya ini adalah orang yang fakir miskin, makan aja nggak punya, apalagi memberi kepada orang lain, kan seperti itu. Ada sebagian orang ini untuk makan aja susah, untuk membeli diri sendiri 10.000 rupiah nasi kuning, nasi uduk dan lain-lainnya susah, apalagi memberi kepada orang lain. Ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yuftirus shaim. Ya Rasulullah, saya ini tidak seperti hanya orang yang lainnya, orang-orang yang kaya, yang mana mereka punya duit untuk bersedekah, kalau saya tidak. Apa jawaban Rasulullah SAW? Yu'tillahu hadha thawab man fatara sha'iman ala tamratin. Cukup kamu memberikan sebuah kurma, itu sudah termasuk memberikan kepada orang yang berbuka puasa. Jadi tidak harus berupa nasi, nasi lengko, nasi kuning, sate, ayam, gulai dan lain-lainnya. Cukup menggunakan kurma sudah termasuk orang-orang yang memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa. Au ala syurbati ma, atau cuman memberikan kepada air. Naruh di masjid 10.000, air biasa, air santri 500 perakan kita taruh di masjid, kemudian ada orang berbuka puasa dengan air tersebut, termasuk sudah hadis Nabi Muhammad SAW, bapak ibu akan diampuni dosanya, diselamatkan dari api neraka, serta dia mendapatkan pahalanya seperti hanya orang yang berpuasa tadi. Jadi tidak harus dengan ayam goreng, ayam geprek, rendang dan lainnya. Cukup menggunakan kurma sudah tiga termasuk orang yang bersedekah, orang yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, atau dengan air putih Bapak Ibu sekalian. Gampang kan? Gampang banget. Jadi tidak ada alasan, wah saya nggak punya duit untuk tidak bersedekah, tidak. Cukup menggunakan kurma mahal, air putih. Air putih sudah cukup. Au madzqati labanin, atau sedikit daripada susu. Wa huwa syahru awwalihi rahmah. Bulan Ramadan ini tanggal 1 sampai tanggal 10 awalnya adalah apa? Rahmah. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu maghfirah. Sedangkan di tanggal 11 sampai tanggal 20 itu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqun minan nar. Sedangkan tanggal 21 sampai 30 akan dibebaskan dari api neraka. Jadi yang bulannya ini bulan Ramadan semuanya mulia, dari awal mulia, di pertengahan mulia, dan di akhir juga mulia. Dikatakan tadi tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 11 sampai tanggal 20 itu maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu dari tanggal 21 sampai 30 itulah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api siksa neraka. Jadi bulan Ramadan ini dari awal, dari malamnya, dari siangnya, dari seterusnya adalah butuh kemuliaan, semua kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup di hari ini, akan kita lanjutkan besok hari insyaallah Subhanahu wa taala. Kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak ingin bertanya, falyatafaddal mashkuran. Pak Wan mau tanya lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu kenapa tidur di bulan puasa itu mendapat pahala, sedangkan di bulan-bulan lainnya tidak mendapat pahala, dan tidur di tempat majelis ini itu ada pahalanya atau tidak? Oh iya, paham. Saya di bulan puasa Ustadz, dari awal pagi sampai sore hari kita tidur. Kalau seperti itu ayam juga kuat Bapak Ibu sekalian. Kucing juga kuat untuk berpuasa kalau hanya tidur. Ini bercanda Bapak Ibu sekalian. Apakah mendapatkan pahala? Tetap mendapatkan pahala.
Karena ibadahnya, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa termasuk ibadah. Ibu tidur dari awal sampai akhir, intinya sholat Bapak Ibu. Jangan sampai tidak sholat. Duhurnya bangun kemudian sholat, tidur lagi, lanjut lagi sampai asar. Asarnya sholat sampai maghrib. Nggak jadi masalah. Cuman kan eman Bapak Ibu sekalian. Yang kita lebih dianjurkan itu apa? Menghatamkan Al-Quran. Membaca Al-Quran. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk mencari kebaikan di bulan Ramadan ini. Seandainya diisi tidur semua nggak jadi masalah. Mendapatkan pahala kok. Tidurnya orang di bulan puasa adalah sebuah ibadah. Tuh, tidur aja dapat pahala, apalagi baca Quran. Nggak jadi masalah. Habis ini kita sholat, kemudian tidur sampai asar Pak ya. Semisal. Tapi duhurnya sholat, dan sampai kita tidak sholat duhurnya. Sholat di masjid, tidur lagi, sambung lagi. Itu sebuah juga mendapatkan pahala. Tidur di majelis ilmu juga sama, mendapatkan pahala juga. Jadi lebih baik Bapak Ibu sekalian, ajak teman-temannya, ajak masyarakat kita, tidak usah pulang setelah subuh walaupun tidur di masjid. Mendapatkan pahala juga apa? Niat iktikaf, niat berzikir, dia dengerin walaupun setelah itu kita tidur. Cuman kan eman di bulan Ramadan, masa kita isi dengan semuanya dengan tidur. Malam sudah tidur, pagi tidur, siang tidur, asar tidur. Kapan terus kita beribadahnya ya Bapak Ibu ya? Kalau di bulan Ramadan kita tidak membaca Al-Quran, lebih parah lagi nanti di bulan-bulan yang lain tidak mungkin bisa baca Quran. Karena Ramadan ini menentukan hal baik buruknya kita. Buktikan aja semuanya. Bapak Ibu bisa buktikan tersendiri. Kalau di bulan Ramadan Bapak Ibu bisa hatam 3 kali dalam Al-Quran, 3 kali hataman, maka di bulan yang lain belum tentu Ibu bisa menghatamkan. Kalau di bulan Ramadan tidak hatam, apalagi di bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan ini bulan penentuan untuk 1 tahun ke depan. Tapi tidak semuanya, cuman kebanyakan seperti itu. Kalau kita sering tahajud, insya Allah nanti bulan selanjutnya, bulan Syawal sampai akhir Ramadan lagi, sampai Ramadan yang akan nanti, kita akan bertahajud terus. Tapi kalau sudah bulan Ramadan kita bulan paling malas untuk melaksanakan ibadah, apalagi bulan-bulan yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Paham Ustaz ya? Paham. Waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan lanjut besok pagi lagi. Ajak yang lain Bapak Ibu sekalian. Jangan pulang setelah subuh. Biar bersemangat, biar mendapatkan pahalanya apa? Pahalanya haji dan umroh. Kan enak Pak ya? Iya, tinggal duduk di masjid, dengerin walaupun tidur, tapi nggak boleh minum karena kita bulan puasa. Sudah mendapatkan pahalanya haji dan umroh. Amin. Kan enak Bu ya, ajak yang lain, ibu-ibu yang lain, adik-adik yang lain untuk tidak belanja langsung, pulang ke rumahnya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.